Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Deva. Hari ini kita akan belajar tentang sistem imun tubuh pada manusia. Nah, sebelumnya, menurut kalian, apakah setiap hari tubuh kita terpapar virus dan bakteri nih? Ada yang bisa jawab? Ya, benar banget. Jadi, setiap hari tubuh kita itu pasti akan terpapar virus atau bakteri. Bahkan saat kita berangkat sekolah, pegang gagang pintu, atau naik kendaraan umum, tubuh kita ini pastinya sudah bertemu banyak mikroorganisme. Nah, kalau gitu kenapa nih? Kok bisa kita nggak sakit setiap hari? Ada yang bisa jelasin? Oke, mungkin kita lanjut aja di pembahasan selanjutnya biar makin paham nih tentang pembelajaran sistem imun tubuh pada manusia. Nah, di sini ada gambar. Coba bayangkan dulu, kalian ada di kelas seperti gambar di sini. Terus tiba-tiba teman kalian ada yang bersin berkali-kali. Kira-kira apakah semua orang di kelas ini langsung flu? Jawabannya belum tentu ya. Terus kalian pernah nggak ada luka kecil atau ketika kalian habis jatuh atau kegores, terus tiba-tiba besoknya bisa sembuh dari lukanya. Nah, hal ini terjadi karena biasanya tubuh kita ini memiliki sistem pertahanan yang luar biasa kerennya. Sistem ini yang disebut dengan sistem imun. Nah, selanjutnya apa sih, Kak, sistem imun itu? Jadi, sistem imun itu adalah sistem pertahanan tubuh yang melindungi kita dari virus, bakteri, jamur, dan juga parasit. Biar gampang dipahami, coba dulu deh bayangkan tubuh kita ini sebagai sebuah kerajaan. Jadi kalau ada musuh yang menyerang kerajaan, pasti ada pasukan yang menjaga kan ya. Nah, pasukan itu atau bisa kita sebut dengan sistem imun nih dalam tubuh kita. Selanjutnya di sini ada sistem pertahanan pertama tubuh. Jadi sebelum musuh masuk ke dalam tubuh, tubuh kita ini sudah punya pagar pertahanan sendiri. Pagarnya di sini ada kulit, ada air mata, air liur, dan asam lambung. Coba tebak, di sini kenapa kulit kok disebut pertahanan pertama? Ada yang tahu? Jadi, karena kulit ini menjadi penghalang yang mencegah kuman masuk ke tubuh. Tanpa kita sadari, kulit ini bekerja 24 jam setiap hari untuk melindungi tubuh kita dari berbagai macam patogen yang akan masuk ke tubuh kita. Nah, untuk air mata, air liur, dan asam lambung, ini fungsinya menjaga tubuh kita dalam mengelola mikroorganisme dalam tubuhnya. Kemudian ada sel darah putih. Nah, contohnya sel darah putih ini kita ibaratkan sebagai tentara tubuh ya. Nah, kalau ternyata ada musuh yang berhasil masuk dari ke tubuh kita, ini otomatis sel darah putih akan melawan. Sel darah putih bertugas mengenali, menyerang, dan juga menghancurkan patogen yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi bayangkan aja sel darah putih ini seperti pasukan khusus atau bisa diibaratkan superhero yang berkeliling tubuh kita untuk mencari musuh. Begitu sel darah putih menemukan virus atau bakteri, maka sel darah putih ini nanti akan langsung bergerak untuk menyerang patogen yang masuk ke tubuh kita. Tapi teman-teman, pasukan saja ini belum cukup. Maka kita juga ada yang namanya antibodi. Mereka juga ada senjata khusus yang disebut dengan antibodi. Jadi antibodi ini senjata khususnya. Antibodi ini nantinya membantu mengenali dan menempel pada patogen sehingga nantinya lebih mudah untuk menghancurkan atau patogennya ini lebih mudah untuk dihancurkan.
Kalau diibaratkan, antibodi ini sebagai foto buronan, begitu melihat wajah musuh yang cocok, maka antibodi ini langsung memberi tanda kepada sistem imun ya. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai vaksin. Jadi bagaimana vaksin bekerja? Vaksin ini yang pertama masuk ke dalam tubuh kita. Jadi nanti tubuh diperkenalkan pada antigen yang aman. Kemudian sistem imun akan mengenali dan mengingat musuh. Dan ketika patogen asli datang, maka tubuh lebih cepat untuk melawan dari infeksi. Jadi kerja vaksin itu sangat keren dan cerdas sekali. Jadi vaksin ini memperkenalkan musuh kepada tubuh dalam bentuk yang aman. Kemudian analoginya ini seperti pelatihan perang. Jadi sebelum perang sungguhan terjadi, maka tentara pasti akan latihan dulu kan ya. Jadi ketika mereka latihan, ini mereka akan belajar mengenali musuh dan bagaimana cara mengalahkannya. Nah, vaksin juga begitu. Jadi, tubuh belajar mengenali musuh terlebih dahulu, sehingga ketika virus yang sebenarnya datang, tubuh sudah siap melawan. Kemudian di sini kakak punya pertanyaan nih. Yuk kita berpikir sebentar. Nah, mengapa orang yang sudah pernah terkena cacar air ini bisa tidak terkena lagi? Menurut kalian jawaban yang paling cocok ini yang mana? Mungkin boleh coba untuk dijawab. Oke, jadi jawabannya benar ya. Jawabannya B. Tubuh memiliki memori imun. Oleh sebab itu, kenapa orang nggak pernah yang udah terkena cacar ini tidak bisa terkena cacar lagi? Itu karena tubuh memiliki yang namanya memori imun. Karena sistem imun ini bisa mengingat musuh yang pernah datang sebelumnya, jadi lebih cepat dalam melawannya. Kemudian kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu tubuh memiliki sistem imun sebagai pertahanan alami. Kemudian kulit adalah pertahanan pertama, dan juga sel darah putih dan antibodi membantu untuk melawan patogen, serta vaksin membantu tubuh dalam mengenali musuh lebih cepat. Kemudian nih teman-teman, jadi walaupun kita tidak bisa melihatnya, setiap hari tubuh kita ini sedang berjuang melawan jutaan mikroorganisme. Dan untungnya kita punya pahlawan yang selalu siap menjaga kita, yaitu disebut dengan sistem imun. Baik, mungkin sekian ya penjelasan materi pada hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan. Oke, karena sesi diskusi sudah selesai, mungkin di sini kakak mau ngingetin ke teman-teman, jangan lupa untuk dikerjakan post testnya dan dipelajari materi yang sudah kakak kirim di grup WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bertemu di tutor selanjutnya.